Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Waktu diam-diam bergulir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di dunia magma kuno yang tenang dan mematikan ini. Waktu yang singkat tidak dapat menyebabkan magma yang tak ada habisnya untuk menunjukkan sedikit pun aktivitas. Waktu telah menjadi tidak penting di tempat ini. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Karena mereka yang disebut manik api, kemajuan Xiaoyan selama 1 bulan ini sangat cepat. Setelah menelan dan memurnikan sekitar 50 plus dari mereka, dia bisa dengan jelas merasakan itu kapal Doqi di dalam tubuhnya, yang telah berkembang selama kemajuan terakhir, sekali lagi menularkan perasaan bengkak. Situasi ini mengatakan kepada Xiaoyan itu dirinya saat ini sudah berada di puncak bintang 5 Do Huang. Selama dia memiliki kesempatan, dia akan dapat dengan mudah maju dan terobosan untuk menjadi bintang 6 Do Huang. Setelah mencapai tahap ini, Xiaoyan juga tahu itu terus fokus dan melatih bukan lagi jalur yang paling optimal. Meskipun seseorang tidak dapat mengendur selama pelatihan seseorang juga harus tahu itu seseorang tidak akan bisa membuatnya dengan terlalu cemas. Sederhananya, pelatihan keras kepala akan menyebabkan seseorang menurun. Oleh karena itu, Xiaoyan menghentikan pelatihan siang dan malamnya yang konsisten. Setelah dia menyadari itu, dia telah mencapai puncak kelas bintang 5 Do Huang. Sebagai gantinya, ia mulai melatih 6 penguasa mengalir tubuh bersama yang baru saja ia dapatkan di awal penguasaannya. Waktu perlahan berlalu sementara Xiaoyan sedang berlatih teknik penguasa. Selama periode berikutnya, Xiaoyan telah menempatkan masalah melatih Doqi-nya. Sebagian besar perhatiannya ditempatkan pada berlatih teknik Do ini, menyebabkan dia menjadi semakin akrab dengan 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Keterampilan pertama dari teknik penguasa memisahkan api mulai ditampilkan olehnya dengan kehalusan dan kekuatan yang lebih besar. Efek dari fokus pada hal tertentu memang jauh lebih besar daripada memecah perhatian seseorang. Setelah usaha kerasnya dalam pelatihan selama periode waktu ini, pemahaman Xiaoyan tentang 6 penguasa mengalir tubuh bersama menjadi semakin mendalam. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan membentuk web penguasa yang padat yang bahkan angin pun tidak bisa menembus. Dia sudah bisa masuk dan meninggalkan magma saat dia berharap bahkan tanpa setetes magma cair menyentuhnya. Wadah logam semacam ini seperti pertahanan mengingatkan jejak spiritual dalam gulungan. Selama periode sesekali di mana Xiaoyan bebas ketika berlatih 6 penguasa mengalir tubuh bersama, Xiaoyan akan mempelajari sedikit dari apa yang disebut teknik pembuangan kilat 5 cincin. Praktek ini adalah pembuka mata yang luar biasa untuk Xiaoyan. Teknik pengendalian api adalah penjelasan sendiri. Itu adalah metode yang digunakan untuk mengendalikan api. Keterampilan seperti itu adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak pernah berlatih. Kontrol biasa dari nyala api saat menyerang adalah pada tingkat yang dangkal. Metode pengendali itu jauh dari kecanggihan teknik pembuangan kilau 5 cincin. Paling tidak, hanya metode pengendalian nyala saja yang bahkan Han Feng tidak bisa menandingi dari sudut pandang tertentu. Alasan Xiaoyan tidak dirugikan ketika bertarung dengan Han Feng menggunakan Heavenly Flame sebagian besar karena kekuatan spiritual yang kuat yang jauh melebihi seorang alkemis biasa. Oleh karena itu, Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi merasakan sesuatu seperti bergerak ke wilayah yang benar-benar baru ketika dia melakukan kontak dengan teknik pembuangan kilat 5 cincin. Berbagai metode pengendalian api yang direkam dalam teknik itu tidak hanya indah tetapi juga hanya menghabiskan jumlah kekuatan spiritual terkecil untuk mengendalikan api dengan cara yang paling indah. Selain itu, ia mampu melepaskan kekuatan yang sangat besar. Tianhuo Junze tidak menampakkan dirinya saat Xiaoyan berlatih teknik pembuangan kilat 5 cincin. Tampaknya menggunakan kekuatan spasial ketika dia berada di magma telah membuatnya terlalu kelelahan. Oleh karena itu, dia jarang mengungkapkan dirinya. Namun, Xiaoyan tidak peduli tentang hal ini. Meskipun ia telah melakukan kontak dengan keterampilan mengendalikan api semacam itu untuk pertama kalinya,
ia setidaknya adalah seorang alkemis tingkat 6 yang mengandalkan dirinya sendiri untuk menciptakan Angry Buddha Lotus Flame yang sangat menakutkan. Banyak teknik pengendalian nyala pada dasarnya adalah hal-hal yang dia pahami saat membaca. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat telah menyebabkan dia memiliki bakat yang orang biasa mengalami kesulitan yang cocok dalam hal penyembuhan obat dan kontrol api. Selama sisa waktu, Xiaoyan, tanpa kecelakaan, menenggelamkan dirinya ke dalam dunia api misterius yang mengendalikan dengan 5 teknik mengusir api cincin. Dalam waktu kurang dari 10 hari, kemampuan Xiaoyan untuk mengendalikan flames pada dasarnya mengalihkan. Dalam dunia kontrol nyala yang menghancurkan hati ini, kesempatan Xiaoyan untuk maju tanpa sadar dan diam-diam tiba. Ketika perasaan akan terobosan muncul, Xiaoyan mempraktikkan roh api berbentuk serigala pertama dari teknik pembuangan api 5 cincin. Setelah merasakan perasaan aneh yang menyebar dari dalam jiwanya, Xiaoyan segera menyebarkan segel tangan dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk kembali ke gua. Xiaoyan duduk bersila di gua yang bersih dan kosong. Dia dengan paksa menahan gelombang riak yang tidak biasa yang sedang dikirim dari tubuhnya. Dengan jentikan jarinya, lebih dari 10 manik api berwarna merah muncul di depannya. Setelah itu, Xiaoyan dengan cepat menutup matanya dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Segel itu baru saja terbentuk ketika ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Gelombang energi panas merah melonjak di sekitar tubuh Xiaoyan. Setelah itu, energi muncul seperti banyak ular merah terang, panjang, berlama-lama di atas permukaan tubuhnya. Akhirnya, mereka mengikuti napasnya dan memasuki tubuhnya. Dunia magma ini dipenuhi dengan energi afinitas api yang sangat kuat. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan kemajuan Xiaoyan menjadi jauh lebih mudah. Dia tidak perlu khawatir tentang energi yang habis atau menyebabkan perubahan tak terduga selama kemajuannya. Selain itu, cincin penyimpanannya masih berisi beberapa manik api. Bahkan jika kecelakaan itu terjadi, energi kuat yang terkandung dalam manik api ini akan memastikan keberhasilan penyelesaiannya. Peningkatan jumlah energi afinitas api memasuki tubuh Xiaoyan. Begitu banyak yang telah masuk sehingga kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi merah terang. Benang kabut putih naik dari kepalanya dan banyak pembuluh darah mulai bergoyang seperti cacing tanah di kulitnya, tampak cukup mengerikan. Di bawah energi tak henti dari dunia luar, tubuh Xiaoyan dengan cepat berubah. Setiap kali dia maju, bagian dalam tubuhnya akan mengalami transformasi kecil. Transformasi semacam ini seperti ekspansi, mengubah kolam kecil menjadi danau kecil. Dedouki yang tubuhnya bisa mengakomodasi juga akan meningkat beberapa kali. Pada saat yang sama, banyak pembuluh darah, tulang, otot, di dalam tubuhnya akan menampilkan berbagai tingkat penguatan, menyebabkan kekuatan di dalam tubuh seseorang tumbuh. Sebagai kemajuan Xiaoyan secara bertahap memasuki tahap panas putih, riak dalam gua menjadi lebih intens. Pada akhirnya, seluruh gua ditutupi oleh energi afinitas api merah. Sosok Xiaoyan seperti lubang hitam yang duduk di tengah-tengah energi, dengan rakus menelan semua energi yang melonjak ke arah tubuhnya. Penetasan tanpa akhir ini berlangsung selama hampir 2 hari. Baru saat itulah energi api merah yang padat secara bertahap pucat. Seorang pria muda dengan tubuh bagian atas yang telanjang mulai terungkap. Kemajuan Xiaoyan berlanjut selama sekitar 3 hari. Baru kemudian perlahan-lahan berakhir. Ketika energi afinitas final string api memasuki tubuh Xiaoyan, gua gunung turun ke keheningan. Aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiaoyan benar-benar ditarik pada saat ini. Bahkan tidak sedikit pun bocor. Tubuh bagian atas pemuda itu telanjang saat dia duduk di tanah. Matanya tertutup rapat, dan dia tampak seperti seorang biarawan yang bermeditasi. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Jika seseorang masih tidak bisa merasakan aura samar-samarnya, ada kemungkinan itu seseorang akan benar-benar berpikir itu kecelakaan telah terjadi selama kemajuan, menghasilkan penyimpangan pelatihan dari jalan yang benar. Suasana tenang di dalam gua berlanjut sekitar setengah jam atau lebih ketika napas lunak akhirnya memecah kesunyian. Napas yang tenang masuk dan meninggalkan hidung Xiaoyan dalam satu siklus.
Matanya perlahan terbuka, tetapi tampaknya tidak mencerminkan perubahan apapun selain menjadi sedikit lebih cerah. Namun, jika seseorang yang akrab dengan Xiao Yan hadir, orang itu akan menemukan itu aura Xiao Yan tampaknya menjadi jauh lebih panas dan lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Xiao Yan melambaikan tangannya saat dia membuka matanya, menyimpan manik api di depannya, yang telah dia siapkan tetapi belum berakhir menggunakan, ke dalam storage ring-nya. Setelah itu, dia merasakan aura kuat yang telah melayang beberapa kali di dalam tubuhnya. Senyum puas terangkat di sudut mulutnya. Kemajuan kali ini tidak hanya memungkinkan Xiao Yan untuk sepenuhnya menstabilkan pada bintang 6 Dou Huang Leve, tetapi juga menyebabkan Dou Qi dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih panas. Xiao Yan mengerti ini seharusnya karena energi tempat ini. Namun, untungnya dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Dengan demikian, kekerasan liar tidak mempengaruhi Xiao Yan. Perasaan kemajuan benar-benar indah. Xiao Yan membentangkan tangannya saat dia berdiri di pintu masuk gua. Dia tertawa pelan. Pada saat ini, pembuluh darah, otot, tulang, dan bahkan sel-selnya di dalam tubuhnya semua tampaknya berada dalam kondisi puncak. Selama tangannya bergerak sedikit, kekuatan yang menunggu untuk meletus di dalam tubuhnya akan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Dalam 2 bulan yang singkat, Xiao Yan sekali lagi menyelesaikan terobosan. Jika kata kecepatan ini menyebar, itu mungkin akan menyebabkan sejumlah elit Dou Huang mati karena malu. Pada tingkat ini, sudah umum bagi seorang elit Dou Huang untuk menghabiskan 1 tahun atau bahkan beberapa tahun untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang. Namun, Xiao Yan telah menyelesaikan ini dalam 2 bulan. Bakat dan keberuntungan semacam ini benar-benar menakjubkan. Xiao Yan secara acak mengepalkan tangannya saat dia merasakan kekuatan dahsyat yang akan meletus setiap saat. Dia menggunakan kekuatan besar dan mengayunkan tinjunya ke dinding batu. Kekuatan luar biasa menembus batu yang keras ketika Dou Qi meludahkan membentuk lubang dalam yang lebih dari 10 meter. Dinding di sekitarnya mengungkapkan sedikit retak sementara beberapa debu batu menyebar. Jelas, kontrol Xiao Yan atas kekuatannya sudah membaik dibandingkan sebelumnya. Itu berkumpul di satu titik dan tidak menyebar, menyebabkan pukulannya memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Xiao Yan tersenyum. Sudut mulutnya menunjukkan lengkungan. Dia baru saja akan memuji kekuatannya ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Matanya melirik ke lubang yang menuju ke menara pemurnian Ki Langit berkobar. Sepertinya ada suara desau angin yang muncul di sana. Di bawah fokus Xiao Yan, suara angin deru di dalam lubang semakin mendekat. Sesaat kemudian, sesosok muncul di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika melihat sosok tua yang turun dari lubang. Dia berbicara dengan suara yang jelas, mengapa Elder pertama memiliki waktu untuk datang ke sini hari ini. Sosok tua itu tetap perlahan-lahan ditangguhkan ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia melirik Xiao Yan yang memiliki tubuh bagian atas yang telanjang dan membentak, "Kamu telah tinggal di bawah ini untuk waktu yang lama. Aku berpikir itu kamu telah bertemu dengan masalah yang merepotkan." Ziyan dan orang-orang itu telah berulang kali bertanya apakah mereka bisa datang ke sini. Bagaimana aku bisa menyetujui permintaan mereka mengingat bahaya tempat ini? Oleh karena itu, aku hanya bisa turun sendiri. Xiao Yan tertawa ketika dia mendengar ini. Dia menarik cincin salju putih yang menyembunyikan Tianhuo Zunze di lengan bajunya tanpa menarik perhatian. Lebih baik untuk menjaga masalah Tianhuo Zunze sebuah rahasia. Akan lebih merugikan daripada keuntungan jika orang lain mengetahuinya. Meskipun Xiao Yan mempercayai Elder pertama Suqian, ini setelah semua sesuatu yang berhubungan dengan seorang ahli yang dulunya adalah seorang elit Dousun. Oleh karena itu, lebih baik jika lebih sedikit orang yang tahu tentang itu. Elder pertama Suqian secara alami tidak memperhatikan tindakan kecil Xiao Yan. Kakinya menginjak udara kosong dan berhenti di gua. Matanya menyapu Xiao Yan dan dia tanpa sadar mengeluarkan seruan ketika dia merasakan perubahan dalam aura yang terakhir. Dia bertanya, "Kamu telah menembus?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Aku secara kebetulan telah rusak sebelum Elder pertama turun."
Cek-cek, bocah kecil, kecepatan latihan ini benar-benar sedikit seperti monster. Saat itu, ketika aku masih di kelas Douhaum, kemajuan tercepatku membawaku sekitar 1 tahun atau lebih, tetapi dibandingkan denganmu, itu benar-benar agak memalukan. Su Qian tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kecepatan latihan sesama ini benar-benar merupakan pukulan bagi orang lain. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tersenyum. Dia tidak memberitahu elder pertama Su Qian tentang orang-orang kadal api di bawah magma atau tentang masalah manik-manik api. Sebaiknya tidak ada orang lain yang masuk ke tempat ini setelah dia pergi. Setelah semua, ada rahasia yang disimpan selamanya di hati Xiao Yan di bagian bawah magma. Saat rahasia itu terungkap, itu mungkin seluruh benua Douqi akan gemetar karena itu. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang Doudi sudah cukup untuk membuat mata semua orang menjadi merah karena iri dan bertindak gila. Xiao Yan secara acak mengambil jubah dan meletakkannya di atas tubuhnya. Setelah itu, dia membalik tangannya dan pot perakitan flames muncul di tangannya. Dia tersenyum diam-diam kepada Su Qian dan berkata, "Elder pertama, lihat dan lihat apa ini." Kenapa? Sudahkah kamu menyimpan Flames Heart di dalamnya?" Su Qian tersenyum ketika melihat ini. Setelah itu, ia menerima pot pernapasan Flames dan meliriknya. Wajahnya langsung menegang ketika dia merasakan api jantung yang meninggi di tubuhnya sesaat kemudian. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana bisa Heart Flames biasa melakukan manuver Heart Flames di dalam tubuhnya? Ini, kekakuan di wajah Su Qian berlanjut sesaat. Setelah itu, Su Qian tampaknya telah mengingat sesuatu dan sok penuh dengan ketidakpercayaan langsung melonjak ke matanya. Dia merasa bosan ketika dia melihat Xiao Yan lagi. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, "Sudahkah kamu menempatkan jatuh hati api ke dalamnya?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Ini memang benar-benar jatuh hati api. Kamu, mengapa kamu tidak menggunakan otak kamu? Aku sudah mengatakan itu ketidakhadiran Valen Heart Flames dari Inner Academy dapat menyelamatkan kita. Sekarang kamu sudah menundanya, mengeluarkannya lagi akan merugikan kamu 1 ton. Kamu mungkin akan berakhir di level ini selamanya. Bagaimana kamu akan pergi dan bertempur dengan Hall of Souls dengan cara ini?" Su Qian mengatupkan giginya dan berbicara dengan kebencian yang berasal dari Xiao Yan karena tidak dapat memenuhi harapannya. Xiao Yan tercengang ketika melihat cara elder pertama Su Qian. Dia segera pulih setelah tiba-tiba mengerti. Tampaknya Su Qian berpikir itu Xiao Yan telah mengambil api jatuh api dari tubuhnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Kehangatan juga muncul di hatinya saat dia melakukannya. "First Elder, kamu keliru. Ini memang api jatuh hati. Namun, bukan yang dari masa lalu. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa begitu lemah?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. "Itu bukan api jatuh hati dari masa lalu." Su Qian terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia pulih. The Valen Heart Flames dalam Flames Gathering Pot sepertinya agak terlalu lemah. Itu jauh lebih rendah daripada kengerian dari Valen Heart Flames di masa lalu. Su Qian memegang pot pertempuran api dengan kedua tangannya. Dia tertegun sejenak sebelum dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke matanya saat dia dengan gembira berkata, "Maksudmu, kamu telah menemukan satu lagi jatuh api jantung." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Api jatuh hati ini juga sesuatu yang ditemukan di dunia magma. Namun, saat ini masih dalam tahap bayi. Selama para sesepuh dari Akademi Batin yang mempraktekkan afinitas api, metode Qi menuangkan jumlah yang tak putus-putus dari Douqi ke dalamnya, Heart Flames yang bisa diberikannya akan tetap memungkinkan menara refining langit blazing untuk sekali lagi mendapatkan kembali penggunaannya. Setelah lebih banyak waktu berlalu, Valen Heart Flames ini mungkin juga dapat sekali lagi berevolusi dan memiliki kecerdasannya sendiri. Pada saat itu pasti tidak akan menolak Akademi Batin setelah Akademi Batin telah mengaturnya begitu lama. Oleh karena itu,
menara refining langit yang membara mungkin dapat tetap terbuka selamanya. Sukacita di wajah Suqian menjadi sangat padat saat mendengarkan kata-kata lembut Xiaoyan. Jelas, dia sangat bersemangat untuk dapat menghidupkan kembali menara refining langit yang mengerang sekali lagi. Sungguh tidak terduga itu dunia magma ini benar-benar membuat api jatuh hati lagi. Bahkan kepala sekolah dulu tidak menemukannya. Suqian menghela nafas terlebih dahulu sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia memegang pot penggilingan flame seolah-olah itu adalah harta dan menghadapi Xiao Yan dengan wajah penuh senyum. Dia berkata, "Sudah sulit bagimu, anak kecil. Kamu telah mengambil api surgawi matang dengan karakter liar yang sulit dijinakkan, tetapi akhirnya kembali ke Akademi Batin Bayi yang patuh api surgawi. Semua ini dapat dikatakan untuk membatalkan satu sama lain. Oleh karena itu, kamu tidak perlu merasa bersalah di masa depan." Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Sekarang, dia benar-benar lega. Dia juga punya cukup perasaan untuk Akademi Batin. Menara pemurnian langit berkobar sangat penting bagi Akademi Batin. Namun, itu telah kehilangan efeknya karena dia cukup senang itu dia saat ini mampu menebusnya. Dengan benda ini, setidaknya aku akan dapat menjelaskan kepada kepala sekolah ketika dia bertanya tentang itu di masa depan. Api jatuh hati adalah sesuatu yang telah dia habiskan cukup banyak usaha untuk menyegel. Pendirian Sky Refining Tower yang menyala-nyala juga merupakan gagasannya. Jika dia kembali dan melihat itu benda ini telah kehilangan efeknya, sangat mungkin itu aku tidak akan bisa menghindari menjadi berantakan. Tangan Suqian menggosok pot flames gathering, dan dia menghela nafas sebelum tertawa dengan keras. Xiao Yan merasa sedikit malu saat melihat Suqian yang muncul seolah-olah dia telah membebaskan beban besar. Di masa lalu itu, tetua pertama selalu mengatakan itu semuanya baik-baik saja. Namun, hatinya benar-benar telah memikirkan hal ini sedemikian rupa. Namun, itu masuk akal jika orang memikirkannya. Menara pemurnian Ki Langit sangat penting. Jika itu menghilang begitu saja, bahkan hati Xiao Yan pasti akan merasakan kekecewaan. Jangan membicarakan hal ini. Suqian buru-buru melambaikan tangannya setelah terlihat telah melihat melalui pikiran Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Salah satu alasan mengapa aku memasuki tempat ini kali ini adalah untuk melihat apakah ada kecelakaan yang terjadi pada kamu. Alasan lain adalah untuk memberitahu kamu itu kami memiliki berita tentang Han Feng." Han Feng. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Senyum di wajahnya sedikit ditarik. Rasa dingin juga melintas di matanya. Orang itu telah memanfaatkan kekacauan saat itu untuk melarikan diri. Xiao Yan telah memikirkan masalah ini. Setelah semua, orang ini tetap di Hall of Souls untuk jangka waktu tertentu. Dia mungkin menyadari tempat di mana guru terkunci. Selain itu, bahkan jika Han Feng tidak menyadarinya, Xiao Yan secara pribadi harus membunuh orang ini yang telah mengkhianati gurunya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak Yao Lao, yang menaruh harapan besar padanya? Sejak orang itu melarikan diri saat itu, dia menghilang untuk jangka waktu tertentu. Awalnya, kami juga akan kesulitan menemukannya. Namun, beberapa hari yang lalu, Gerbang Xiao tiba-tiba memberikan informasi yang mengatakan itu orang ini tampaknya telah muncul di Lembah Api Iblis. Suqian perlahan berbicara. Lembah Api Iblis. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia segera tertawa dingin. Sepertinya orang ini berencana mengambil keuntungan dari kematian hantu iblis tanah tua untuk sepenuhnya mengambil alih semua miliknya. Han Feng sangat berambisi. Dia telah merambah jauh ke dalam Black Corner Region dan memiliki jaringan besar di sana. Jika dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi tuan daerah itu. Tidak sulit baginya untuk mencapai ini dengan statusnya sebagai seorang alkemis. Suqian mengangguk dan berkata, kali ini, dia diam-diam mengambil alih lembah api iblis dan dia melakukannya dengan tenang. Jika gerbang Xiao tidak beruntung, kemungkinan mereka akan kesulitan mendapatkan informasi ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Sudut mulutnya diangkat untuk membentuk ekspresi dingin. Itu bagus selama orang ini tidak masuk ke hutan pegunungan yang luas.
Selama dia berada di daerah Black Corner, Xiaoyan akan memiliki kepercayaan diri untuk menangkap anjing yang telah kehilangan rumahnya. Apa yang kamu rencanakan? Su Qian melirik Xiaoyan dan bertanya. Orang ini tidak bisa dibiarkan apapun. Jika tidak, akan ada banyak masalah di masa depan. Xiaoyan perlahan-lahan mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, kumpulkan beberapa orang. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri hidup-hidup. Aku perlu mengetahui beberapa informasi dari mulutnya. Su Qian tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia berkata, tampaknya bukan tidak mungkin untuk menangkapnya dengan kekuatan dari pihak kami. Kapan kamu akan bertindak? Tangan Xiaoyan meraih ke arah belakang gua. Sosok hitam membawa peluit jelas rendah ditembak. Akhirnya, itu berubah menjadi penguasa berat yang jatuh ke tangan Xiaoyan. Dia membalik dengan tangannya dan penguasa berat itu disembunyikan di belakangnya. Sudut mulutnya segera terangkat menjadi senyuman dingin saat dia berkata dengan cara yang padat, sekarang. Bahu Xiaoyan sedikit bergetar ketika kata-katanya terdengar. Sepasang sayap tulang giok yang indah perlahan merentang keluar. Setelah itu, sayap tulang mengepak. Gemuruh-gemuruh samar bergema atas dunia magma yang tenang ini sebagai sosok Xiaoyan berubah menjadi buram yang ditembak ke lubang masuk. Su Qian tanpa sadar membelai jenggotnya saat dia melihat punggung Xiaoyan yang dipenuhi dengan aura pembunuh. Dia bergumam, apa yang menyedihkan Han Peng. Awalnya, dia bisa dianggap sebagai otoritas besar dalam wilayah Black Corner. Pada akhirnya, dia dengan sedih bertemu Xiaoyan. Sepertinya mata Yao Junze telah menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Su Qian juga tersenyum murung setelah mengatakan ini. Setelah itu, langkah kakinya menginjak udara kosong saat tubuhnya mengikuti di belakang Xiaoyan dengan cara yang seperti kilat. Kali ini, pertarungan antara keduanya, yang memiliki guru yang sama, kemungkinan akan mencapai kesimpulan. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.